Hai guys, welcome back to my channel. Di channel ini kalian bisa mendapatkan resep masakan yang praktis, mudah dibuat, enak dan udah pasti teruji. Jadi untuk bikin masakan, cemilan, puding, roti, cake, gak usah ribet lagi. Selamat hari lebaran teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di video kali ini aku tuh mau share cara membuat roti dengan pengempuk ubi ungu. Jadi rotinya itu empuk alami dengan pengempuk dari ubi. Yang penasaran? Yuk ikutin videonya. Sebelumnya jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan lonceng di sebelahnya supaya gak ketinggalan video terbaru dari aku. Di dandang kukusan ini aku udah kukus ubi ya guys. Jadi berat yang aku pakai itu 250 gram. Untuk bahan lainnya di sini ada terigu, gula pasir dan ragi instan. Aku satukan di sini. Ini ubi yang tadi sudah dikukus, susu cair, mentega dan garam. Blender ubi ungu dan susu cair sampai lembut. Ubi yang aku pakai itu ubi ungu. Jadi ubinya itu aku kupas kulitnya, aku potong-potong. Dikukus lalu ditimbang sampai dengan 250 gram. Udah lembut, campuran dari ubi dan susu ini aku pisahkan terlebih dahulu. Untuk membuat roti kali ini aku pakai mixer. Jadi bahan-bahan keringnya ada terigu, gula pasir dan ragi. Aku masukkan dulu ke dalam mixer, lalu aku mixer sebentar sampai tercampur. Lanjut masukkan blenderan dari ubi ungu dan susu. Roti ini sama sekali nggak pakai telur ya guys, jadi aman nih untuk kalian yang alergi telur. Mixer sebentar aja sampai tercampur. Lanjut masukkan mentega dan garam. Mixer lagi sampai dengan menjadi kalis elastis. Sampai menjadi kalis elastis gak perlu lama. Jadi adonan ini tuh komposisinya aneh banget ya guys. Gak sampai 10 menit adonannya tuh udah menjadi kalis elastis. Buat kalian yang pemula banget untuk bikin roti, tahu gak sih istilah kalis elastis itu? Kalis elastis artinya adonannya itu terlihat mulus. Dan nanti kalau dibentangkan, diambil gitu sedikit adonannya dan dibentangkan, ada kayak membran tipisnya gitu transparan dan adonannya nggak mudah putus. Nah ini kelihatan adonannya itu udah mulai mulus. Sekarang mau aku tes. Adonannya itu aku ambil sedikit kayak gini, kemudian aku tarik dibentangkan. Dan ini tuh udah muncul kayak membran tipisnya gitu guys. Ini artinya udah kalis elastis. Mangkuk ini tadi aku olesi dengan sedikit minyak. Adonannya dibulatkan, aku simpan di dalam mangkuk, tutup dengan kain, istirahatkan selama 60 menit. 60 menit kemudian kalian bisa lihat adonannya itu udah besar banget. Langsung aja aku tinju-tinju kayak gini untuk mengeluarkan gelembung udaranya. Lalu diulen-ulen sebentar untuk mengeluarkan gelembung udaranya juga. Adonannya akan aku potong-potong dibagi menjadi 13 bagian. Untuk memotong adonan roti sebaiknya kalian pakai scraper kayak gini. Jadi jangan asal potong, jangan disobek-sobek pakai tangan gitu, jangan ya guys, karena bakalan merusak gluten dari rotinya. Jadi potong-potong aja pakai scraper kayak gini. Dan kalau kalian mau seragam bentuk rotinya nanti, kalian bisa timbang ya. Kalau di sini aku kira-kira aja, pokoknya aku bagi menjadi 13 bagian.
Setelah dibagi-bagi, ambil satu bagian, kemudian di rounding atau istilahnya itu dibulatkan sampai permukaan rotinya itu menjadi mulus. Untuk cara membulatkannya, kalian bisa lihat seperti pada video ini. Dan tanpa terasa ini udah bulatan yang terakhir. Untuk isian rotinya aku memakai susu. Isiannya ini udah pernah aku share. Nanti linknya aku simpan di description box. Susu untuk isian roti ini recommended banget ya guys. Benar-benar rasanya itu enak banget. Nanti kalian cek aja di kolom description box. Nanti akan aku cantumkan ya linknya. Oke, balik lagi ke video rotinya. Langsung ya, roti ini tuh aku isi. Diambil satu buah adonan roti, gilas dengan menggunakan rolling pin. Lalu balikan. Jadi bagian yang permukaannya mulusnya itu nanti ada di luar ya guys. Kemudian beri isian secukupnya. Lalu cubit-cubit sampai benar-benar rapat. Lalu tinggal disimpan aja di paper cup khusus untuk roti. Lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu selesai diisi. Aku tuh paling senang kalau bikin roti pakai paper cup kayak gini. Jadi bentuk rotinya itu pasti bakalan cantik banget. Karena memang tadinya itu udah direncanakan bakal ditaruh di paper cup. Jadi tadi adonannya untuk pembagiannya itu aku kira-kira aja, nggak aku timbang. Nanti tuh bakalan jadinya tuh 2 loyang. Ini loyang pertama ya guys. Setelah aku bentuk dan aku isi, aku akan mengistirahatkan adonan ini selama 45 menit ditutup dengan kain. Lanjut ya, ini untuk sisanya loyang yang kedua. Untuk loyang yang kedua ini isinya aku ganti memakai keju oles. Biasanya aku memakai merek Procis ya guys. Setelah selesai dibentuk, sama aja aku juga akan simpan di dalam paper cup roti. Ini yang isian keju ada 5. Tutup dengan kain, istirahatkan selama 45 menit. Balik lagi ke yang isian susu. Ini setelah 45 menit aku proofing. Ini permukaannya itu aku poles-poles dengan susu cair. Selain pakai susu cair, kalian juga bisa mencampur susu cairnya dengan kuning telur supaya warnanya lebih cantik. Tapi di sini aku pakai susu cair aja ya guys, tanpa campuran kuning telur lagi. Untuk yang isian susu, aku beri topping almond slice. Dan siap untuk dipanggang. Panggang di oven sampai matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Kalau aku dipanggang di oven bersuhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 20 menit. Loyang pertama udah matang, lanjut ya aku panggang yang isi keju loyang kedua. Untuk yang isi keju ini sama aja aku poles-poles dulu dengan susu cair, kemudian atasnya aku beri topping keju parut. Selagi masih panas, yang isian susu ini baru banget keluar dari oven, langsung aku poles-poles dengan mentega. Selain membuat rotinya lebih cantik, lebih mengkilap, mentega itu menambah cita rasa dan membuat rotinya lebih lembut. Setelah itu aku susun-susun aja di atas rak kawat kayak gini sampai benar-benar dingin sebelum dimasukkan ke dalam plastik. Dan gak kerasa ini yang rasa keju juga udah mateng, udah aku poles-poles dengan mentega dan aku susun juga di atas rak roti. Dan tada! Roti tanpa telur dengan pengempuk ubi ungu udah jadi. Pengempuk alami loh guys, rasanya benar-benar enak. Roti ini merupakan salah satu roti favorit ya di keluargaku. Jadi rotinya itu empuk banget, lembut dan kayak ada tekstur dari ciwinya gitu. Untuk isian susunya juga benar-benar recommended ya guys. Oh ya, aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah mengklik video ini dan menontonnya sampai selesai. Sampai jumpa di next video. Oh ya guys, sedikit tips dari aku supaya rotinya ini tampak empuk.
lembut berhari-hari. Setelah uap panasnya hilang, jadi roti ini tuh udah benar-benar dingin. Bungkus roti dengan plastik sampai rapat. Dijamin deh roti ini tuh lebih tahan lama dan lembutnya itu awet. Ini bakalan tetap empuk, lembut, moist sampai berhari-hari. Kalau setelah 3 hari rotinya itu belum habis, kalian harus taruh di kulkas ya, karena roti ini tanpa pengawet.